Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas materi tentang sistem testing menggunakan Gmeter. Anggota kelompok 1, diantaranya itu ada Izatul Mardihiyah, Rali Mizanur, Zain M. Hako, dan saya sendiri Ali Angriani. Di sini saya akan membahas Gmeter, yaitu definisi Gmeter adalah aplikasi open source yang dibuat dengan bahasa Java, dirancang khusus untuk melakukan load testing dan mengukur performance aplikasi. Sejarah dan pengembangan Gmeter pertama kali dikembangkan oleh Stefano Mazzocchi dari Apache Software Foundation pada tahun 1998. Awalnya, alat ini dibuat untuk menguji kinerja Apache JServe atau Serve Web yang kemudian berkembang menjadi Apache Tomcat. Pada tahun yang sama, versi pertama Gmeter 1 resmi dirilis. Seiring waktu, Gmeter terus mengalami perkembangan hingga menjadi salah satu alat performance testing open source yang serbaguna dan populer. Kini, Gmeter mendukung berbagai protokol seperti HTTP, VTP, JDBC, dan masih terus memperluas kemampuannya. Untuk evolusi Gmeter dimulai dari web testing, lalu berkembang ke API testing, terus dipakai untuk database testing, dan sekarang mendukung juga protokol testing. Jadi, makin lama fiturnya akan makin lengkap. Selanjutnya itu adalah kelebihan utama Gmeter. Ada tiga, yang pertama itu adalah open source, yang dimana Apache Gmeter unggul sebagai alat uji performa karena open source dan gratis, sehingga tim dapat menggunakan tanpa biaya lisensi. Yang kedua adalah fleksibilitas, yang dimana alat ini juga fleksibel, mendukung berbagai protokol seperti HTTP, HTTPS, JDBC, untuk menguji situs web hingga database. Yang terakhir itu ada komunitas besar, di mana komunitas besar ini menyediakan dukungan, plugin, dan dokumentasi yang membantu baik pemula maupun ahli memaksimalkan penggunaannya. Selanjutnya adalah fungsi utama Gmeter, itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah load testing, yang dimana untuk mengukur kemampuan sistem dalam kondisi normal. Contohnya, uji situs dengan 1000 pengguna normal. Yang kedua itu adalah stress testing, yang dimana untuk mengetahui titik kegagalan saat beban ekstrim. Contohnya, paksa server hingga crash untuk lihat batas. Selanjutnya adalah volume testing, yang dimana untuk menguji kinerja dengan data besar, contohnya olah satu data di database. Yang keempat itu ada functional testing, yang dimana untuk memastikan fungsi memastikan fungsi berjalan sesuai harapan. Contohnya itu chat respon API sesuai harapan. Yang terakhir itu adalah regression testing, yang dimana untuk memverifikasi pembaharuan tidak merusak performa sebelumnya. Contohnya, pastikan update tidak merusak fungsi yang lama. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang functional testing. Functional testing adalah pengujian perangkat lunak yang bertujuan memastikan setiap fitur dan fungsi aplikasi berjalan sesuai dengan requirement atau spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian ini berfokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana kinerjanya. Tujuan utama yaitu memastikan semua fitur sesuai kebutuhan bisnis, memvalidasi input dan output, menjamin kualitas dan keandalan fungsi utama sebelum aplikasi dirilis ke pengguna, lalu mencegah bug logika bisnis. Baiklah, sebelum masuk ke bagian pengujian, di sini kita akan melakukan pengujian menggunakan API, RESTful API di bagian penambahan atau bagian fungsional, dan yang selanjutnya menggunakan Vector API di bagian testing selanjutnya. Oke, masuk ke bagian testing di aplikasi Gmeter, yang dimana kita akan mengetes add object sebagai functional testing. Di sini kita sudah membuat sebuah thread group dengan nama add object, yang dimana usernya satu, waktunya 1 detik, serta pengulangannya cuma 1 kali. Di sini ada HTTP header manager, yang dimana isinya itu ada content type sesuai dengan API tadi, lalu aplikasi slash application slash JSON. Selanjutnya di sini ada bagian HTTP request-nya, di mana protokol HTTP-nya kita isi dengan HTTPS. Selanjutnya server name kita isikan API RESTful API.dev sesuai dengan API pada web tadi. Selanjutnya karena ini adalah add, maka kita akan menggunakan post, lalu path-nya object. Nah, di sini kita menambahkan juga respon assertion, yaitu create add. Oke, maka kita akan jalankan. Nah, di sini menghasilkan hasil yang valid, yang dimana telah ditambahkan barangnya, itu ID-nya dengan ID FF808 dan seterusnya, namanya, create add, dan segala macamnya, sesuai dengan bagian di sini, pada bodinya. Di mana pada summary report-nya, HTTP request dengan sampel 1, reference-nya 546, minimal 546, maksimal 546, dengan error 0%, throughput-nya 1,8 detik, dengan receive 1,53, dan pengirimannya
0,66 second atau detik, kurang dari 1 detik, yang dimana menunjukkan bahwasanya fungsional add pada API tersebut berjalan dengan lancar. Selanjutnya masuk ke bagian load testing. Load testing adalah jenis performance testing yang bertujuan mengukur kinerja sistem ketika diberikan beban atau load tertentu. Beban ini biasanya berupa jumlah pengguna user atau jumlah permintaan yang diakses secara bersamaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk memastikan aplikasi web atau layanan dapat berjalan stabil dan responsif pada kondisi penggunaan yang diharapkan. Tujuan utamanya yaitu mengetahui kemampuan maksimum sistem, mengukur kecepatan respon dan waktu pemrosesan ketika terjadi beban tinggi, mengidentifikasi hambatan pada server, database jaringan atau kode program, dan menentukan kebutuhan infrastruktur seperti jumlah server atau skala cloud yang diperlukan. Masuk ke JMeter, yang dimana kita sudah membuat thread group dengan load testing dengan add product. Kita akan melihat headernya terlebih dahulu, di mana di sini headernya ada name-nya yaitu accept dengan value application slash JSON. Di sini ada tambahan, yaitu JSON extractor. Di sini untuk HTTP request-nya kita menggunakan HTTPS dan server name-nya sesuai pada web tadi yang kedua yaitu fakestoreapi.com dengan request get dengan endpoint produk. Untuk body kita kosongkan, karena kita akan menguji seberapa banyak atau seberapa kuat web tersebut ketika menampung banyak beban. Sebelumnya di sini kita akan memberikan 50 user dengan waktu perkiraan 10 detik dengan pengulangan sebanyak 10 kali. Oke, di sini respon assertion-nya kita bikin title. Dan di sini ada JSON extractor dengan isian dolar tutup kurung 0.id. Baiklah, kita akan menjalankannya. Nah, ini adalah prosesnya, di mana request dilakukan sebanyak 50 user dengan waktu 10 detik dengan looping sebanyak 10 kali. Di sini terlihat hasilnya. Dengan respon data produk tadi, dan ini sepertinya sudah selesai. Selanjutnya di summary report-nya, di mana sampelnya sebanyak 500 sesuai dengan inputan yang kita masukkan pada HTTP pada load testing tersebut. Ini 50 sebanyak dikali 10 sekali 10 loopingan, maka sampelnya 500. Reference-nya 541 dengan minimal 212, maksimalnya 4724. Untuk errornya di 0% dan throughput-nya 27,6 per second dengan receiver KB-nya yaitu 304,30, sen-nya itu di 3,99. Ini mana pada testing kali ini bisa dibilang berjalan dengan lancar dan dengan semestinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah testing selanjutnya, yaitu concurrency testing. Concurrency testing adalah pengujian performa untuk mengevaluasi bagaimana sistem menangani banyak pengguna yang melakukan aksi yang sama dalam waktu bersamaan. Tujuan dari testing ini adalah untuk menguji konsistensi sistem ketika semua user mengakses secara serentak dan menemukan potensi masalah seperti deadlock, race condition, atau data konflik. Baik, untuk implementasi testing konkurensi dan juga spike, di sini saya sudah membuat dua thread pada Gmeter-nya. Yang pertama itu thread konkurensi dan juga thread spike. Nah, di sini pada thread konkurensi itu untuk usernya saya membuat 100 user dan wrap up periodnya itu 10 second, loopnya 1. Lalu pada requestnya body datanya seperti ini, ada username dan juga password. Lalu untuk synchronizing timernya itu ada 100 simulated user dalam waktu 5 detik. Ini artinya jika dalam 5 detik thread-nya tidak mencapai 100, maka thread yang ada akan langsung dijalankan. Lalu untuk respon assertion-nya itu, respon yang diharapkan adalah token, berupa token. Nah, sekarang kita akan coba untuk menjalankan concurrency testing. Baik, tadi setelah dilihat, kita lihat di sini hasilnya semua request-nya berhasil dan juga telah berhasil menampilkan token, yang artinya setiap testingnya berhasil, setiap request-nya berhasil, dan kesimpulannya adalah sistem ini dapat menampung konkuren atau login secara bersamaan dengan baik. Lalu untuk testing selanjutnya ada spike testing. Spike testing adalah jenis pengujian performa untuk melihat bagaimana sistem merespon lonjakan beban pengguna yang tiba-tiba dalam waktu singkat. Tujuan dari testing ini yaitu yang pertama mengevaluasi daya tahan sistem saat beban melonjak drastis, dan yang kedua menguji apakah sistem bisa recover setelah spike menurun.
Lalu selanjutnya ada spike testing. Spike ini tujuannya itu untuk melihat apakah sistem dapat berjalan dengan baik jika terjadi lonjakan pengguna yang masuk dalam sistem. Nah, di sini spike-nya saya atur usernya itu ada 1000 user dengan wrap up periodnya itu 5 second dan loopnya itu 1. Lalu pada HTTP request-nya masih sama seperti concurrence, isi body datanya, respons yang diharapkan juga token. Lalu kita akan lihat bagaimana jika testing ini dijalankan. Nah, pada grafik ini bisa dilihat terjadi lonjakan pada awal-awal percobaan terjadi lonjakan karena kita membuat 1000 user itu login secara bersamaan dalam waktu 5 detik. Jadi di sini sistem juga dapat menangani login secara bersamaan yang sangat banyak dengan baik. Selanjutnya adalah stress testing. Apa itu stress testing? Stress testing adalah jenis uji beban ekstrem yang menggunakan sistem lebih kapasitas normal, jumlah pengguna, permintaan, atau data untuk melihat bagaimana aplikasi berperilaku saat dipaksa atau bekerja di luar batas. Tujuan utama menentukan titik maksimum atau breaking point di mana kinerja mulai menurun, mengidentifikasi potensi kegagalan, bottleneck, dan pemulihan sistem setelah overload, memastikan sistem tetap stabil atau menampilkan pesan error yang wajar saat kondisi ekstrim. Itulah tutorial untuk melakukan test case atau sebuah stress test dengan Apache JMeter. Selanjutnya kita menambahkan thread group. Dalam thread group ini kita memiliki konfigurasi sebagai berikut. Kita memiliki number of threads itu misal 10 seperti yang sudah dituliskan di sini. Ini artinya kita mulai dengan 10 user virtual. Lalu RAM up period dalam satuan second. Ini artinya 10 user ini dijalankan bertahap selama 10 detik. Tidak sekaligus. Lalu loopcon karena setiap user kita isi satu, karena setiap user hanya akan mendengarkan satu permintaan pada tiap skenario. Lalu kita konfigurasi koneksi dengan HTTP request defaults. Kita tambahkan satu, di mana kita ini akan mengisi protokolnya dengan HTTPS sesuai dengan nama server name yaitu vectorapi.com. Lalu kita menambahkan HTTP header manager. Header ini memastikan server tahu bahwa yang kita minta itu apa dan kita mengirim data dalam format apa. Lalu selanjutnya membuat sampler. Di sini saya mempunyai dua sampler. Yang pertama itu ada get product, dan yang kedua ada HTTP post create product. Selanjutnya kita menambahkan association. Association itu kita ada dua untuk get dan post. Dengan ini setiap respon yang bukan 201 atau di sini yang bukan 200 akan dianggap gagal dan dicatat sebagai error. Selanjutnya kita menambahkan listener. Kita tambahkan. Nah, ini kita sudah tambahkan. Oke, kalau semuanya udah kita jalankan. Nah, di sini tercatat get product errornya itu 33%,33%, HTTP post juga 33,33%. Lalu average-nya ada di sini di get product ada 488, di sini ada HTTP post 194. Lalu kita cek view result tree. Di sini berhasil semua. Coba kita naikkan kita naikkan user virtualnya jadi misalnya 20. Kita run lagi. Nah, di sini jadi turunnya jadi 20%. Ini average-nya 400-an, di sini HTTP post 199. Nah, semua 20 user virtual akan mengakses endpoint product sesuai RAM up, yaitu 10 detik. Setelah selesai ini, kita lihat agregat report untuk mencatat rata-rata waktu respons dan presentasi errornya. Untuk benar-benar melakukan stress ini, kita ulang proses dengan menaikkan number of threads tadi sampai di batas servernya. Average response time melonjak tajam misal di atas 3 detik. Atau error meningkat signifikan, misal muncul timeout atau kode 5xxx. Coba kita langsung lonjakkan saja ya. Ini number of threads-nya menjadi 100 misalnya. Kita run. Oke, nah ini sudah selesai. Di sini errornya menampilkan 6,67%. Ini sudah hampir di batas ambang dari tersebut. Kita tengok view result-nya. Ini semuanya berhasil. Oke. Errornya ada di 6,67, itu sudah di bawah 10%, berarti ini sudah hampir di ambang batas dari kemampuan server tersebut. Ini adalah metode stress test plan. Kesimpulan dari materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Apache JMeter adalah alat open source yang efektif untuk menguji kinerja dan ketahanan sistem, baik aplikasi web maupun API. Yang kedua, berbagai jenis pengujian seperti load, stress, spike, dan API test memungkinkan evaluasi performa dari kondisi normal hingga beban ekstrim. Yang ketiga, proses pengujian mencakup pembuatan test plan, konfigurasi thread group, penampilan sampler atau HTTP request, config element, request default, header manager, serta listener untuk memantau hasil. Yang keempat, dari pengujian yang dilakukan, metrik utama seperti response time, throughput, dan error rate memberikan gambaran jelas kapasitas maksimum sistem dan titik terjadinya bottleneck. Yang kelima, hasil ini menjadi dasar penting untuk optimasi infrastruktur, perencanaan kapasitas, dan peningkatan stabilitas aplikasi agar siap menghadapi lonjakan trafik di kondisi nyata.